Saya pernah bertemu Gibran. Berdasarkan percakapan kami, saya tahu dia itu pintar. Yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren, wakil presiden loh. Oke guys, sekarang kita saksikan dialog antara mahasiswi dengan Mas Wapres Gibran. Oke Mbak, silakan bertanya. Pertanyaan saya Pak Wapres, berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah, kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market, pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Charlo, jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi. Depan juga ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak. Untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh iya? Oh, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor? Tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Ya. Mereka mencari kompetisi dunia dan kita buat squad khusus untuk mengikuti kompetisi internasional. Saya kira kita harus apresiasi UKSW ya, karena sudah secara konsisten mengirim mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin robot pembersih terumbu karang. Jadi itu saya kira sangat baik sekali ya. Permisi Mas Gibran, mana jawabannya? Saya ulang kembali ya, pertanyaan dari mahasiswi itu tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Mas Gibran agar digital talent memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan transfer teknologi yang ada di Indonesia. Ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Permisi Mas Gibran, kenapa jawabannya ke bab Turki dan membahas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo? Pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung, Mas. Acungin jempol. Di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Permisi Bang, bagaimana menurut Abang? Tolong ya, kalau kalian bertanya sesuatu kepada beliau, tolonglah jangan pakai istilah yang sulit. Pakailah istilah yang sederhana, yang gampang dimengerti. Kasihan beliau. Cobalah misalnya bertanya tentang nama-nama mainan, nama-nama kartun, nama-nama ikan. Itu kan gampang dimengerti, nggak perlu berpikir lama gitu. Oh begitu ya Bang, kita berikan pertanyaan nama-nama ikan. Baik Bang, saya coba ya Bang. Permisi Mas Gibran, sebutkan nama-nama ikan. Ada Napoleon, Jetbirds, bawal macan ya Pak ya? Bawal bintang. Baik Mas Gibran, terima kasih. Ikan paus, apalagi banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda.
ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Momen Gibran kesulitan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa? Master plan segala macam? Ada diskusinya dulu kan? Dalam sebuah momen publik, Gibran mendapat pertanyaan sederhana. Bagaimana solusi meningkatkan produksi singkong? Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih bicara pupuk, bibit unggul, irigasi, atau harga panen, jawaban yang keluar malah muter-muter. Di kampung singkong itu sendiri, crackers itu bisa dibuat dari singkong. Crackersnya pabrikan. Pabrikan dari merek besar. Iya. Okay. Istilahnya kalau dikasih crackers, kenapa kami sendiri juga bisa produksi crackers dari singkong. Nah, di samping meningkatkan produktivitas kami, juga mengenalkan pada generasi sekarang terkait dengan singkong. Nah, mohon bantuannya Mas Gibran, supaya kami lebih optimal dalam berproduksi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi saya baru mikir ini juga, karena tadi kan kita ngecek MBG ya Pak ya, di SMP tadi ya. Tadi menunya apa ya? Nasi, ayam, tahu, sayur, anggur. Oke. Jaraknya nggak ada 5 kilo, 3 kilo nggak ada. 3 kiloan, deket banget. Mungkin nanti bisa disambungkan dengan ini Pak, BGN Pak, SPPI terdekat mungkin nanti. Biar ini produk-produknya bisa masuk. Tapi mungkin nanti apa, porsiannya disesuaikan dengan porsinya anak-anak, kan budgetnya juga terbatas. Saya kira bisa kok. Produknya kan varian produknya macam-macam tadi. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang frozen. Saya kira di sini inovasinya bagus loh. Iya ya. Nanti kita ini Bu, kita sambungkan sama BGN gitu. Kalau solusi sederhana saja, bikin bingung. Gimana dengan masalah yang lebih besar? Menurut kamu, ini lucu, miris, atau dua-duanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ah, itu bisa tanya tuh urusannya ke Pak ini tuh. Mas Wapres, setelah melihat ekosistem budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya, ini terima kasih Bu Ketua Komisi, Pak Menteri, semua yang ada di sini. Apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus, ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan kampung nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ya, lagi dan lagi ya, momen bagaimana wakil presiden kita ya, Bapak Gibran Raka Buming Raka, jawabannya nggak nyambung ketika ditanya oleh para mahasiswa ya di salah satu universitas, dan itu viral di media sosial ya. Dan ya bukan hal yang aneh sih kalau buat kita-kita yang ya, aktif di media sosial ya.
sesuatu itu bukan hal yang aneh. Masalahnya bukan sekali ini saja, bahkan sudah berkali-kali momen-momen seperti ini ketika tanya jawab dengan wartawan, apalagi tanya jawab dengan mahasiswa. Dan kan kemarin-kemarin sepertinya takut sekali ya Pak Pres ini masuk ke universitas bertemu dengan mahasiswa. Tetapi akhir-akhir ini seolah-olah diglorifikasi bahwa Pak Pres ini ya bertemu dengan mahasiswa. Ya kemarin kan sempat mengundang mahasiswa dari Universitas Airlangga ke istana Wapres ya, dan mengajak ke IKN, dan ya itu kan menandakan bahwa buzzer-buzzernya juga mengglorifikasi, menggembar-gemborkan bahwa nih Wapres Gibran udah ketemu dengan mahasiswa tanya jawab. Ternyata netizen ini nggak kalah pinter lagi. Sesi tanya jawabnya pun diteliti, bahkan dikoreksi oleh para netizen. Dan apa yang terjadi? Jawabannya nggak nyambung. Ditanya soal bagaimana ya kan Pak Pres Gibran memang akhir-akhir ini selalu ya di setiap kesempatan, di setiap ketemu dengan wartawan atau ketemu dengan siapapun, selalu menyarankan supaya AI dan coding itu saja yang dinarasikan. Dan ketika ditanya soal apa kelanjutannya mengenai talent-talent yang menguasai AI, menguasai coding, bagaimana kelanjutannya, ternyata nggak bisa jawab, dan jawabannya juga nggak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa, pertanyaannya kemana, jawabannya kemana. Dan ini kan sesuatu yang miris sekali ya. Seorang wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia, yang harusnya ilmu pengetahuannya, intelektualnya itu sangat di atas rata-rata harusnya. Ya orang nomor 2 loh, di bawah presiden. Bahkan kalau presiden berhalangan, beliau yang mewakili karena dia wakil presiden, statusnya sama. Tetapi kan selagi presiden masih bisa menjalankan, ya wakil presiden siap hanya mendampingi ataupun sifatnya membantu lah, bukan pembantu ya. Ya itu juga sempat dikomentari oleh Bung Heru Subeno Arif ya, soal pembantu dan membantu. Antara kosakata pembantu dan membantu saja sekelas wakil presiden tidak bisa membedakan. Berkali-kali kan presiden kan ini hanya pembantu presiden ya, berkali-kali Gibran mengatakan seperti itu. Harusnya yang mengatakan seperti itu menteri. Kalau menteri ya itu pembantu presiden. Tapi kalau wakil presiden statusnya sama dengan presiden. Hanya saja tugas-tugasnya selagi presiden tidak bisa mengerjakan, yang mengerjakan wakil presiden. Dan itu juga diatur di Undang-Undang Konstitusi, di aturannya semua udah ada bahwa wakil presiden ini bukan pembantu presiden, tetapi membantu tugas-tugasnya presiden. Apalagi apabila presiden berhalangan, apabila presiden tidak bisa hadir, itu tugas-tugasnya. Jadi bukan pembantu. Kalau pembantu kan menteri-menterinya. Artikulasi ataupun arti kata pembantu dan membantu saja tidak bisa membedakan. Nah ini kan sangat disayangkan sekali, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari mahasiswa ya, dengan pertanyaan-pertanyaan bahasa intelek yang tinggi. Ya harusnya emang saran-saran dari para netizen bagus juga sih. Kalau ketemu Mas Wapres tanya aja coding dan AI, itu pasti dia bisa jawab. Ya biarpun jawabannya standar ya. Tetapi kalau ditanya, meskipun itu masalah AI dan coding, kalau bahasanya bahasa intelektual, bahasa akademis yang susah dimengerti, ya pasti jawabannya akan nggak nyambung. Seperti yang tadi kita lihat di depan tadi, jawabannya nggak nyambung semua tuh. Bahkan pertanyaan yang remeh-temeh saja, soal singkong segala macam, nggak mampu dijawab dengan benar, nggak mampu memuaskan si penanyanya, nggak bisa. Dan mau didandanin bagaimana ya kelasnya memang seperti itu. Jadi ya nggak usah kecewa-kecewa amat. Dan kita sebagai masyarakat sudah paham bahwa ya itulah kelasnya Wapres kita seperti itu. Dan wajar kalau para netizen ya bukan membuli ya,
menyerang ataupun mengkritisi lah atau mengkritik wajar, karena memang kualitasnya wakil presiden harusnya tidak seperti itu. Wakil presiden ya mestinya menguasai ilmu pengetahuannya yang cukup, bahasa intelektualnya yang mumpuni, harusnya kan seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan mahasiswa, dengan guru besar, dengan dosen, dengan wartawan, dengan masyarakat, itu pertanyaan apapun langsung dimengerti, enggak mesti dilempar ke ajudannya, dilempar ke orang-orang di sekelilingnya. Ini kan bagaimana ya, Wapres yang ditanya yang jawab siapa gitu. Jadi kualitasnya seperti apa kan kita tahu. Beda sekali, beda jauh dengan kelasnya Pak Yusuf Kala ataupun Pak Budiono ketika SBY menjabat, Pak Yusuf Kala ketika SBY menjabat juga, Jokowi menjabat juga. Beda kelasnya, levelnya jauh beda sekali. Dan apabila dibandingkan dengan Pak Prabowo, jomplang sekali. Pak Prabowo kan begitu intelek, pengetahuannya luas, bacaannya banyak. Sementara Gibran ya kita nggak tahu bacaannya apa, ya ilmu pengetahuannya sampai mana pun kita nggak tahu. Dan ya kita bisa lihat, kalau di debat kemarin kan memang sudah di briefing, belajar segala macam. Tapi kalau spontan seperti ini ketemu dengan mahasiswa, tentu jawabannya gelagapan karena nggak nyambung, ditanya jawabnya kemana, dan ya kebanyakan seperti itu. Ini bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali kejadian seperti ini. Ini kan tentu membuat kita ya miris lihatnya lah. Sekolah Wapres kok jawabannya nggak nyambung gitu loh, ditanya oleh mahasiswa soal solusi bagaimana ke depan mengenai pertanian yang menerapkan teknologi AI, coding segala macam. Tetapi nggak jawab itu, jawabnya soal prestasi. Saya posting di Instagram orang yang dapat juara di Turki, nggak nyambung sekali. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi Wapres kita seperti itu. Dan bagi Anda yang menonton video ini, kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari KM TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baras.